warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Fahru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang baik ini kita bisa bertemu Pak dengan teman-teman mahasiswa dari UMJ mahasiswa baru tahun 2021 yang insya Allah akan bergabung dengan universitas kita tercinta ini. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk mempersilahkan Bapak menyampaikan materi, saya akan menyapa teman-teman dulu. Selamat siang teman adik-adik mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat bergabung di universitas kami tercinta ini. Pada siang hari ini kita akan Bapak Fahru Razi akan menyampaikan materi terkait dengan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, yaitu materi kedua dalam BAM mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020, maaf. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Pak Fahru Razi. Sebelumnya, nama lengkap Dr. Fahru Razi MA, tempat tanggal lahir Kabupaten Agam 2 Februari tahun 1966, pekerjaan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, alamat Jalan Kupan nomor 74 RT 11 RW 08 Pondok Pinang Jakarta Selatan, nomor telepon 081 588 606 9959, alamat email pak_reno@yahoo.com, moto hidup optimis, riwayat pendidikan SMA Man Maninjau, S1 IAIN Padang, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengalaman organisasi yang pertama DPP IMM dan yang kedua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Fahru Razi untuk menyampaikan materi terkait prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Izin Pak, masih di-unmute Pak, dibuka dulu suaranya Pak. Oh, udah nggak dengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa dengan saya Fahru Razi Reno Sultan, dan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada adik-adik para mahasiswa baru. Dalam kesempatan ini, kepada saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan orientasi al-Islam dan kemuhammadiyahan berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Inilah materi ini yang kita bahas. Tentu materi ini akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda, yaitu apa saja prinsip-prinsip sesuatu itu dapat dikatakan ibadah. Apa prinsipnya? Inilah yang akan kita bahas berikutnya. Baik, slide berikutnya. Materi yang perlu kita bahas ini adalah kompetensi capaiannya adalah kita harapkan nanti mahasiswa baru, calon mahasiswa baru UMJ ini mampu membedakan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada peserta orientasi AIK ini dapat memahami prinsip ibadah dalam Islam, sehingga nanti bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Yang ketiga, yaitu peserta orientasi AIK ini mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, inilah kompetensi capaian dari materi yang akan kita bahas pada siang ini. Selanjutnya, silakan. Nah, sini kita akan menjelaskan tentang kemukjizatan syariat Allah.
Artinya apa keutamaan dan keunggulan dari syariat Allah dibanding dengan aturan-aturan lainnya. Maksudnya tidak ada siapapun yang sanggup menurunkan aturan ya, dan peraturan kecuali yang menyerupai aturan Allah. Apa kemujizatan syariat Allah itu? Di sini dapat dijelaskan. Ada karakteristiknya, ya, ada karakteristiknya. Yang pertama, syariat Allah itu jelas, ya, jelas. Di sini dikatakan sebagai wadih dan sekaligus dia tidak rumit. Ini kemujizatan dengan istilahnya. Apa itu tidak rumit? Karena Islam itu ya mudah, ya mudah, jelas, tidak samar. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat Allah itu adalah at-taisir, ya, memudahkan, ya, dan tidak menyulitkan. Kemudian yang ketiga, syariat Allah itu tadarruj. Artinya aturan-aturan Allah itu diturunkan oleh kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap. Aturannya tidak turun secara gelondongan, tetapi dia bertahap dari awal sampai akhir. Itu kemujizatannya atau keunggulannya. Yang keempat, syariat Allah itu ya bisa atau memungkinkan untuk diaplikasikan oleh siapapun. Baik dia berbeda etnis, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda apa saja, kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, maka dia dipastikan bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, jikalaupun tidak, nanti kan ada namanya rukhsah, keringanan. Mungkin dia mengalami sesuatu hambatan secara personal. Itu kan nanti akan ada istilahnya rukhsah. Kemudian yang berikutnya adalah syariat Islam itu cocok untuk semua tempat dan waktu. Semua tempat di dunia ini berbeda negara, berbeda iklim, berbeda suasana, maka ajaran Islam itu bisa dilaksanakan bisa cocok untuk mereka. Waktunya juga begitu. Semenjak Nabi Muhammad ya pada abad ke-6, sekarang sudah abad ke-21, insya Allah syariat Allah itu tetap up to date, ya, tetap bisa disesuaikan atau cocok dengan waktunya, atau kita sebut sebagai universal. Kemudian yang berikutnya ialah sumbernya jelas dari Allah, ya, bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan manusia. Beda dengan agama-agama yang lain. Ya, agama yang lain itu ada yang diciptakan oleh manusia, seperti agama kepercayaan Fir'aun, ya Fir'aun diciptakan. Kalau agama abdi, agama dunia, ya manusia yang ciptakan. Tapi kalau syariat Allah tidak. Syariat Allah itu adalah sumbernya dari Allah. Ya, bukan sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang kafir bahwa syariat Allah itu atau Islam adalah agama cipta Muhammad. Nah, di sini dinyatakan bukan. Oke, lanjutnya pengertian ibadah. Secara bahasa, ibadah itu dapat diartikan sebagai at-ta'ah atau al-khudu, ya, atau juga disebut sebagai az-zul, dan juga disebut sebagai at-tanasub. At-ta'ah
ibadah itu diartikan sebagai apa? Itu adalah suatu ketaatan. Ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah. Yang kedua, ibadah itu al-khudu, itu tunduk. Hamba tidak boleh membangkang kepada Allah, maka dia itu al-khudu, ya, tunduk. Kemudian azul, ya, azul yaitu seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dia hina. Yang mulia hanyalah Allah. Ketika kita sholat, kita sujud, kita tersungkur ke bumi, maka itu dipahami sebagai azul. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak di hadapan manusia lain atau di hadapan makhluk lain. Di hadapan makhluk lain manusia itu mulia. Ya, fi ahsani taqwim. Tapi di hadapan Allah adalah azul, yaitu hina di hadapan Allah. Nah, kemudian ibadah itu juga secara bahasa diartikan sebagai at-tanasuk, yaitu pengabdian. Seorang hamba mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut sebagai at-tanasuk. Berikutnya, ibadah itu secara istilah diartikan sebagai at-taqarrub ila Allah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima azina bihi syari. Yaitu ibadah itu secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta mengamalkan apa yang diizinkan oleh pembuat syariat, ya, asy-syariah. Nah, ini secara istilah, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan 3 cara. Cara pertama melaksanakan perintah-perintahnya, cara kedua adalah menjauhi segala larangannya, cara ketiga adalah mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik para mahasiswa baru yang saya banggakan, ibadah itu dapat kita bagi, kita kelompokkan kepada 2. Ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah juga biasa disebut sebagai ibadah khusus. Itu khusus itu baik secara jenisnya maupun secara kaifiatnya. Jenisnya misalkan sholat. Nah, ibadah sholat itu tata caranya sudah diatur secara rinci. Ini namanya ya termasuk pada ibadah khusus. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Dengan dalam istilah lain disebut juga sebagai sebagai ibadah umum, ya, ammah. Yaitu ibadah umum ini kriterianya itu ialah sesuatu perbuatan yang bermanfaat itu dapat dikategorikan sebagai ibadah secara umum. Asalkan apa? Asalkan dia ada niat di dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini pembagian, ya, ibadah itu secara mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini dapat kita contohkan, ya. Seperti apa? Seperti wudu. Wudu itu telah diberikan contohnya oleh Rasulullah. Bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, dan bagaimana langkah-langkah berwudu itu, cara-caranya. Termasuk tayamum, mandi wajib, ya, sholat, puasa, zakat, ya,
haji dan umroh. Ini adalah contoh-contoh dari ibadah mahdhah. Nah, sedangkan contoh-contoh daripada ibadah ghairu mahdhah itu adalah segala perbuatan baik yang diniatkan semata-mata karena Allah. Itu bisa semuanya dikatakan sebagai ibadah. Contohnya, mahasiswa baru UMJ pergi kuliah ke kampus, berangkat, ya, niat kepada Allah, itu sudah ibadah. Kenapa? Karena di situ ada perbuatan yang bermanfaat, yaitu menuntut ilmu. Atau karyawan yang bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan, walaupun dia mendapat gaji dari pekerjaannya, tetapi karena dia itu berniat karena Allah, maka dia juga bisa menjadi ibadah. Ibadahnya tentu ibadah ammah, ya. Ibadah yang ada perintahnya dari Allah, kemudian tata caranya diserahkan kepada manusia itu. Contohnya apa? Menuntut ilmu, ya. Allah suruh perintah kepada kita, Iqra, ya. Bacalah. Bacalah alam, artinya menuntut ilmu. Bacalah buku, menuntut ilmu, ya. Nah, itu perintah ada dari Allah. Tetapi bagaimana cara membaca? Nah, ini manusialah yang mengaturnya. Inilah yang mengindikasikan dia itu sebagai ibadah ghairu mahdhah. Nah, kemudian ibadah mahdhah ini, ya, cakupannya, ya, cakupan ibadah mahdhah itu adalah hablum minallah, ya, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Itu ibadah mahdhah. Kemudian ibadah mahdhah itu, ya, dia punya sifat sabit, ya, yaitu tetap, ya, tidak berubah dan tidak gonta-ganti. Sejak dulu pada Nabi Muhammad, sholat, ya, umat Islam itu sampai sekarang nggak pernah berubah, tetap dia. Ya begitu aja. Walaupun ada orang yang ahli dan pakar ingin menciptakan teori baru tentang sholat, maka tertolak. Kenapa? Karena bukan wilayah untuk berkreasi di situ. Nah, di situ adalah sabit, ya, sudah tetap, ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, kemudian ibadah mahdhah itu juga dikatakan sebagai ibadah ta'abbudi, ya. Ghairu maqulatul makna, ya. Dia sifatnya itu tidak dapat dijangka oleh rasional manusia, tetapi dia sudah begitu adanya, ya, harus begitu, ya, kepatuhan, ketaatan kepadanya. Tidak bisa dirasionalkan. Kalaupun bisa dirasionalkan, tentu tidak ibadahnya, ya. Mungkin pengantar pada ibadahnya bisa saja. Contohnya orang mau pergi haji, ibadah hajinya nggak bisa dirasionalkan. Tapi bagaimana cara yang mudah untuk menuju Mekah itu boleh. Dahulu orang naik kapal pergi naik haji, sekarang naik pesawat. Mungkin nanti naik apa lagi? Bisa saja manusia punya ilmu nanti. Tapi kalau ibadahnya, ya, tawafnya situ, ya, wukufnya di situ, ya sudah begitu aja. Ya. Sifatnya ta'abudi, ya, patuh aja. Kemudian yang berikutnya ibadah mahdhah itu adalah memiliki sikap sami'na wa ata'na, ya. Sudah, ya, sudah kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Itu yang sikap ibadah mahdhah itu. Jadi berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah cakupannya itu beda. Kalau tadi mahdhah itu cakupannya hablum minallah. Nah, kalau sekarang cakupannya adalah hablum minannas. Jadi yang berkaitan dengan hubungan manusia, yang berkaitan dengan hubungan dengan alam, berkaitan dengan kehidupan di dunia, ini cakupan daripada ibadah ghairu mahdhah. Kemudian kalau ibadah mahdhah tadi sabit, pada ibadah ghairu mahdhah ini adalah dinamis.
manusia diperkenankan untuk berkreativitas, berinovasi. Misalkan di dalam mencari rezeki. Allah mengatakan pada manusia, ya ayyuhalladzina amanu fa iza qudiyatish sholatu fantashiru fil ard. Gitu ya, kata Allah. Apabila kamu telah selesai sholat, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Adalah kamu mencari rezeki Allah. Itu dasar ibadahnya perintah. Nah, manusia boleh berkreativitas bagaimana mencari rezeki Allah itu. Ada yang pergi nelayan, jadi nelayan, jadi petani, jadi pegawai dan sebagainya. Nah, ini namanya ada dinamis. Manusia boleh situ berkreativitas. Nah, kemudian ibadah ghairu madah juga adalah dia ta'akuli, ya. Dia ta'akuli. Kalau tadi ibadah ghairu madah itu ta'abudi, kalau ini ta'akuli. Itu boleh dipikirkan, ya. Boleh diterima, boleh tidak. Misalkan ada orang menawarkan, ayo sini kerja dengan saya, bikin perusahaan ini. Kalau kita nggak suka, kita boleh menolak. Karena itu boleh kita pikirkan. Atau kita tidak punya ilmu, boleh kita tolak. Nah, jadi itu boleh kita, akal kita boleh memikirkannya, menerima atau menolaknya. Nah, kemudian yang terakhir, ibadah ghairu madah itu, kita memiliki sifat itu bebas, ya. Bebas berkreativitas, bebas berkreasi, dan berperan. Nah, kalau tadi, kalau di ibadah madah, ya, samya'na wa ta'na. Kalau di ibadah ghairu madah itu boleh, ya, bebas. Kalau kita mau, silakan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Karena dia termasuk ibadah ghairu madah. Nah, ini beberapa hal, ya. Ada sedikit lagi perlu kita sampaikan di sini. Ini ada beberapa kaidah ini, ya. Sesuatu itu dikatakan ibadah, ada kaidahnya. Di sini yang pertama dikatakan kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif. Nah, itu ya. Jadi hukum asal di dalam beribadah itu adalah at-tauqif. Apa itu at-tauqif? Ya. At-tauqif itu ialah beribadah itu, ya, mengikuti apa yang sudah diperintahkan, ya, apa yang sudah diperintahkan, atau juga dikatakan sebagai menunggu datangnya dalil, ya, menunggu datangnya dalil. Jadi kalau seperti salat, dahulu Nabi Muhammad sebelum datang perintah salat dia belum salat. Nah, 2 tahun sebelum hijrah baru perintah datang salat dari Allah, baru Nabi Muhammad sholat. Nah, itu artinya. Jadi kalau belum ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita belum punya kewajiban untuk beribadah itu. Ya, tunggu perintahnya. Artinya apa? Artinya ibadah itu, ya, sebab kita menunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau manusia yang menitahkan tidak bisa, ya, tidak bisa. Manusia mengatakan tidak bisa. Karena manusia itu bukan asyariah. Asyariah itu hanya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di dalam kaidahnya dikatakan al-aslu fil ibadah al-batlan hatta yadulla dalilun alal amri. Bahwa asal ibadah itu batal, ya, hingga ditunjukkan oleh dalil yang memerintahkannya, atau hingga datang dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau tidak ada dalil yang memerintahkannya, kita nggak boleh membuat aja. Tadinya beribadah tuh tidak ada perintah. Manusia nggak boleh mengarang sendiri, ya, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah kayu, nggak bisa.
Nah, setelah datang perintah dari Allah, maka barulah manusia itu boleh menyembah Allah. Ya. Kemudian ini berikutnya ada beberapa prinsip ibadah dalam Islam. Waktu kita masih ada sedikit lagi, ya, ada beberapa prinsip ibadah dalam Islam. Pak, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, 15 menit lagi, cukup lah. Jadi ada prinsip-prinsip ibadah itu. Yang pertama ada perintah dan ketentuan. Ya, tadi sepertinya sudah ada pada kaidahnya tadi ya. Ada perintah dan ada ketentuannya. Berbeda dengan muamalah. Ya, muamalah itu nggak usah ada perintah, nggak usah ada ketentuan. Kalau dia baik boleh dilakukan. Kalau ibadah tidak, tunggu perintahnya dulu. Ya. Yang kedua, prinsip ibadah itu ialah meniadakan kesukaran, ya, dan tidak banyak beban. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Jadi segala perintah Allah kepada manusia itu sudah dijamin oleh Allah bahwa pasti manusia bisa melakukannya. Jika ada manusia yang tidak bisa melakukannya, maka nanti Allah akan berikan keringanan, ya. Ada rukhsah namanya. Ya, bagi orang yang sakit, sholatnya boleh menjamak atau mengkasar. Bagi musafir juga begitu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ibadah itu mulai larinya. Kemudian yang ketiga prinsip ibadah itu ialah yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Ya. La ilaha illallah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi manusia ya, tidak boleh menjadikan Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak boleh menyembah yang lain ya kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada manusia itu menyembah berhala, patung, nah ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip Islam adalah satu-satunya Allah yang berhak disembah. Dan bila kita menyembah yang lain, di dalam Islam dikatakan sebagai syirik. Orangnya dikatakan musyrik, ya. Hukumannya adalah kekal ya di dalam api neraka. Kemudian yang keempat, ibadah itu adalah tanpa perantara. Itu prinsipnya. Jadi seorang hamba Allah, seorang muslim, dia masing-masingnya punya hubungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memiliki bertawasul ya dengan manusia, apalagi dengan orang yang sudah meninggal, apalagi dengan benda-benda yang mati, ya. Tidak diperlukan bertawasul kepadanya. Maka cukuplah seorang hamba itu dapat berdoa kepada Allah, dapat sholat juga langsung manusia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah itu diantaranya doa, Allah katakan ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan. Jadi itu ditujukan pada siapa saja, pada semua manusia, orang-orang yang beragama Islam. Demikianlah materi ini saya sampaikan beberapa tentang pengertiannya ibadah, tentang kaidah-kaidahnya, dan juga tentang prinsip-prinsip. Kita berharap ini pengenalan, ya. Inilah kira-kira bentuk dan bagaimana metode pemahaman ibadah yang akan kita kembangkan nanti di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Nah, sehingga kita ingin membangun bagaimana seorang mahasiswa UMJ nanti
di dalam beribadah itu lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena ini tujuan kita. Kalau kita beribadah itu sebaiknya berdasarkan perintah Allah dan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua juga demikian. Demikian saja, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fahru Razi telah menyelesaikan penjelasan terkait materi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Semoga teman-teman atau mahasiswa baru semua bisa memahami dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Fahru Razi. Baik, atas waktunya terima kasih kepada Pak Fahru Razi yang telah menyediakan waktunya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.